Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk menemuinya di Gunung Tursina. Maka Nabi Musa alaihi salam merasa sangat senang dan gembira. Beliau mengumpulkan kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepadaku untuk memberikan lembaran yang berisi petunjuk dan hidayah." Setelah itu, Nabi Musa alaihi salam menemui saudaranya Harun alaihi salam dan menasihatinya untuk menjaga iman Bani Israel dan jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak baik pada mereka. Setelah kepergiannya dari Harun alaihi salam, muncul seorang laki-laki bernama Samiri yang berkata kepada Bani Israel, "Bagaimana pendapat kalian jika aku membuat sebuah Tuhan dari emas lalu kita sembah?" Ide itu disetujui oleh Bani Israel. Mereka pun menyalakan sebuah api, mengumpulkan emas yang ada, lalu dimasukkannya ke dalam api sampai meleleh. Sebelumnya, Samiri pernah melihat kuda malaikat. Ia pun mengambil tanah bekas pijakan kuda itu dan menyimpannya. Kemudian tanah itu dilemparkannya ke dalam api juga untuk membuat semua patung berbentuk anak sapi. Ia juga melubangi patung itu, sehingga jika angin bertiup, akan terdengar dari patung itu suara anak sapi sungguhan. Bani Israel sangat senang dengan patung mereka. Samiri berkata kepada mereka, "Ini adalah Tuhan kalian, juga Tuhannya Musa. Akan tetapi Musa telah lupa dan meninggalkannya di sini." Bani Israel melingkari patung itu, bertepuk tangan, ruku, hingga sujud kepadanya. Melihat hal ini, Harun alaihi salam marah dan menasihati mereka agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa Samiri adalah seorang pemfitnah. Akan tetapi, Bani Israel menyepelekannya. Mereka menyuruh Harun untuk menyembahnya juga, bahkan mengancam akan membunuhnya jika ia tidak mau menyembah patung anak sapi itu. Harun alaihi salam merasa tidak sanggup untuk menasihati mereka. Ia pun pergi beruzlah bersama orang-orang yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam telah mendapatkan lembarannya yang berisi petunjuk untuk Bani Israel. Di akhir munajatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahunya bahwa kaumnya sekarang menyembah sebuah berhala anak sapi buatan Samiri. Nabi Musa alaihi salam pun sangat sedih mendengarnya. Ia pun mengambil lembarannya dan pulang. Sesampainya di kampungnya, ia langsung menemui kaumnya sambil membanting lembarannya seraya berkata, "Alangkah buruknya perilaku kalian ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadaku lembarannya, tetapi kalian malah menyembah patung ini di saat kepergianku." Nabi Musa alaihi salam menemui saudaranya Harun alaihi salam dengan perasaan marah. Ia menarik janggutnya dan memegang kepalanya dengan tangan yang lain dan menggeleng-gelengkannya. Lalu ia berkata, "Wahai Harun, kenapa kamu membiarkan mereka menyembah kepada patung yang tidak melihat, mendengar, juga tidak memberi manfaat atau mudorot?" Harun alaihi salam pun menangis. Ia pun memberitahunya bahwa ia sudah melarang mereka, tetapi justru mereka mengajaknya untuk menyembahnya, bahkan mengancamnya jika enggan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam akan kebenaran Harun, maka Nabi Musa alaihi salam pun diam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam pergi menemui Samiri dan menanyakan alasannya membuat patung itu. Samiri menjawab, "Wahai Musa, sesungguhnya hawa nafsukulah yang membuatku seperti itu." Kemudian Samiri menjelaskan bagaimana cara ia membuat patung itu. Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku." Quran Surah Toha ayat 96. Nabi Musa alaihi salam menghukumnya dengan tidak boleh satupun orang berbicara kepadanya, juga tidak memperbolehkannya untuk berbicara kepada siapapun. Tidak boleh satupun orang bersentuhan padanya, juga tidak boleh menyentuh kepada siapapun. Kemudian Nabi Musa alaihi salam melempar patung itu ke laut setelah ia bakar. Setelah Bani Israel mengetahui bahwa mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun sangat sedih dan menyesal. Juga meminta kepada Nabi Musa alaihi salam untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka semua. قال فما خطبك يا سامري
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. Imam Bukhari adalah seorang imam yang ilmunya memenuhi dunia. Ia juga terkenal di penjuru dunia manapun. Beliau telah menghafal 100.000 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan 200.000 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan sahih. Suatu hari, beliau pergi menaiki sebuah kapal dengan membawa 1.000 dinar di dalam kantungnya. Tiba-tiba, datang seorang pemuda kepadanya, mendekatinya, duduk bersamanya, dan memperlihatkan kecintaan dan tadimnya kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari pun menerimanya, hingga beliau pun memberitahu kepada pemuda itu akan 1.000 dinarnya. Keesokan harinya, setelah bangun dari tidurnya, si pemuda tiba-tiba teriak tidak karuan. Ia menyobek bajunya, serta menangis sejadi-jadinya. Orang-orang pun keheranan akan kejadian tersebut. Mereka bertanya apa yang terjadi. Si pemuda pun menjawab kepada mereka, "Aku punya uang 1.000 dinar, tapi sekarang telah hilang." Akhirnya semua orang memeriksa setiap orang yang ada di atas kapal. Saat itu juga, Imam Bukhari melemparkan 1.000 dinarnya ke dalam laut. Hingga pada saat beliau diperiksa, mereka tidak menemukan 1.000 dinar tersebut. Saat pemeriksaan selesai, semua orang datang kepada si pemuda itu dan menghardiknya dengan sangat keras, karena dia telah membohongi semua orang. Setelah kapal sampai tujuan, semua orang pun turun. Lalu si pemuda pun datang kepada Imam Bukhari dan berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan 1.000 dinarmu?" Imam Bukhari pun menjawab, "Aku telah membuangnya ke laut." Si pemuda itu pun takjub akan perbuatan beliau. Lalu ia bertanya, "Bagaimana bisa kamu sabar dengan kehilangan uangmu?" "Aku telah menggunakan seluruh hidupku untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dunia tahu akan kejujuran dan sikapnya diriku. Maka bagaimana mungkin ini semua hancur karena adanya tuduhan pencurian kepada diriku berapapun harganya? Dan apakah sekantong uang itu sama berharganya dengan apa yang telah aku usahakan selama ini?" Jawab Imam Bukhari, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Dahulu kala, Imam Ali bin Hamzah Al-Kisai adalah seorang guru di istana Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ia mengajarkan anaknya Ma'mun yang saat itu masih kecil. Suatu hari, saat Imam Kisai selesai mengajar, tiba-tiba beliau memukul Ma'mun tanpa sebab. Maka Ma'mun pun marah dan bertanya mengapa ia memukulnya. Sang imam menjawab, "Diam." Sejak saat itu sang imam sering memukulnya. Ma'mun pun selalu bertanya kepadanya akan sebab memukulnya itu. Namun sang imam masih menjawab, "Diam." Setelah 20 tahun berlalu, saat Ma'mun menjadi khalifah, pertama kali yang ia lakukan adalah memanggil gurunya Imam Al-Kisai. Dan ia bertanya kepadanya, "Mengapa engkau memukulku waktu itu?" Sang imam pun terkejut akan pertanyaannya. Akan tetapi, beliau justru tersenyum seraya berkata, "Kamu belum lupa." "Demi Allah, sampai sekarang aku belum lupa," jawab Ma'mun. Imam Al-Kisai pun berkata dengan penuh kewibawaan hingga terdengar sampai ke semua orang yang ada di dalam ruangan. "Agar kamu belajar bahwa seorang yang terzolimi tidak akan lupa, maka janganlah kamu menzolimi siapapun. Karena sesungguhnya, zolim terhadap manusia itu tidak akan terlupakan, dan api yang ada di hatinya tidak akan padam, walau telah terlewat selama bertahun-tahun. Dan Allah pasti mempersiapkan hari pembalasan bagi yang menzolimi manusia di waktu dan tempat yang tepat, jika yang terzolimi belum memaafkannya." Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jauhilah dari kalian kezoliman, karena kezoliman adalah kegelapan pada hari kiamat." Ma'mun pun takjub dengan apa yang ia dengar dari gurunya. Ia pun berkata pada gurunya bahwa ia tidak akan menzolimi siapapun selama-lamanya. Ia akan menegakkan keadilan. Bahkan ia akan menghilangkan kezoliman yang ada waktu itu dengan secepat mungkin, supaya Allah menerimanya karena ia telah menghilangkan perbuatan zolim tersebut. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.